Reza Gledis bisa kena nggak bang? Harusnya. Kenapa dia mau bayar? Bang, harusnya. Kenapa dia mau bayar gitu? Kenapa dia mau bayar 4 miliar? Diminta 5 miliar dia mau kasih 4 miliar. Kenapa? Coba. Ada apa? Kenapa dia mau ngasih 4 miliar tuh kenapa? Ada apa gitu? Kenapa kau mau kasih 4 miliar itu? Kenapa kau mau akomodir itu 4 miliar? Untuk apa? Ada apa? Kan ada asas kausalitas itu sebab akibat. Nikmir juga nggak kita benerin, ya kita tidak benarkan perbuatannya. Kalau memang nggak ada kerjasama karena dia speak up lalu kemudian kau tutup mulutnya ya kan, lalu kau bilang dia pemerasan. Nah sekarang kau kenapa takut gitu? Ada apa dengan produkmu? Berarti kan kalau kau misalnya menutup mulut orang, kau ngasih duit sama dia, berarti ada something wrong terhadap produkmu. Gitu loh. Dan ini kan berarti ada temuan, ada indikasi yang harusnya dikejar sama BPOM, dikejar sama polisi. Produk-produk yang udah terlanjur diedarkan dan dibeli oleh masyarakat dirugikan. Ya kan? Tidak cukup hanya minta maaf gitu loh. Tidak hanya cukup untuk menarik produk-produknya aja. Kalau udah terlanjur tersebar dan dia sudah dapat keuntungan di sana, ya miskinkan aja kalau menurut saya. Lalu kemudian ada bos skincare yang misalnya minta yang di review yang bagus-bagus aja, walaupun ada temuan minta jangan diekspos, lalu kasih duit. Nah ini kan permainan semuanya. Tika Dewi betul kalau nggak salah ngapain nyogok, sama aja mereka. Iya. Maksud saya kenapa harus membayar Nikita Mirzani ya? Kenapa dia harus menuruti keinginan Nikita Mirzani ya dan mengakomodir keinginan permintaan dari Nikita Mirzani gitu loh. Mereka ini sudah bergabung satu sirkus ya. Kita lihat aja apakah kemudian akan ada penetapan tersangka bos skincare terkait dengan overclaim kemudian bahan-bahan berbahaya yang digunakan. Ya kita lihat aja keberanian BPOM dan polisi ya untuk menindak itu semua. Kasihan masyarakat. Nah, Rasman nih, Rasman udah mulai menahan diri, udah mulai minum obat penenang, udah mulai santai, nggak lagi gerusak-gerusuk, ya udah mulai cooling down ya. Dan kemudian Firdaus juga udah nggak berani ke PN Jakarta Utara meskipun kemarin dia mengatakan bahwa di iNews ya dia akan datang pakai toga, dia akan bela Rasman, tapi itu omong kosong semua ya. Dia mungkin lihat VT saya juga, saya udah larang dia jangan datang karena Kapolres Jakarta Utara juga ada di situ, kemudian rame polisi. Dan benar tanggal 20 kemarin Firdaus nggak datang guys, nggak datang, dia emang takut ya, pasti takut lah karena itu panggilan dari Mabes, dia nggak berani datang kan. Nah jangan sampai kemarin kalau sempat dia datang terus huru hara tangkap langsung guys, OTT itu. Dan mungkin dia sudah memprediksi dan itu tindakan yang cukup beresiko ya kalau dia datang ya. Tapi syukurlah dia nggak datang, mungkin dia tahu diri. Dan kemudian Herwanto yang jadi ada acara Herwanto ya yang gabung di John Law Firm juga. Herwanto ini kayak pengacara newbie ya, bisa bilang gitu. Dia ini kan pengacara senior, warawiri, masuk TV, masuk media. Masa iya sidang? Dia kan baru pertama kali sidang. Tentu sebagai kuasa tambahan dia harus memperlihatkan berita acara sumpah yang asli dan KTA yang asli, yang fotokopinya diserahkan. Kalau dia hanya bawa fotokopi lalu kemudian keberatan untuk minta tetap hadir, ya lucu dia gitu. Pertama kali sidang. Bagus dia main-main ke Pekanbaru lah ya. Masa sidang-sidang yang kayak gitu aja harus nggak ngerti gitu. Ya, istirahat lagi ya. Sepagi sidang kan. Yes. Banyak yang lucu-lucu aja lah saya lihat nih memang. Lepas Firdaus sekarang muncul Herwanto. Nanti nggak tahu siapa lagi. Tapi yang jelas waktu persidangan Bang Rasman kemarin, Hotman nampaknya drop ya, darah rendah sampai kemudian tidak bisa menyelesaikan pemeriksaan saksi Hotman Paris karena dia harus dibawa keluar dan berobat ke Singapura. Dan sidang lanjutannya ya tetap pemeriksaan terhadap Hotman Paris ya secara tertutup ya, Hotman cepat sembuh lah gitu. Dan kemudian bagaimana nih Bang prediksinya terkait dengan Rasman, apakah bisa keluar
bisa bebas atau lepas dari segala dakwaan tuntutan jaksa terkait dengan laporan On Paris. Mustahil. Setelah semua huru-hara tragedi pembekuan, kemudian laporan ke PN Jakarta, laporan PN Jakarta Utara ke Mabes Polri, rasanya impossible, nggak mungkin lagi kayaknya untuk Rasman untuk bisa lepas atau bebas. Dan saya yakin itu pasti divonis, pasti dipidana, dan itu pidananya nggak main-main, guys. Jufri Lingga, insya Allah jadi KC kapu. Serius lah, Udah lama aku nggak balik kampung ini. Biar balik kampung aku dulu. Para yang mau masuk ini. Ini ada perkara satu mau masuk nih. Medan Aceh nih. Kapan? Nomor rekening kan udah ada itu. Tipor aja langsung meluncur. Aku bawa Pajero aja. Aku trauma sama advokat. Kenapa trauma? Pernah pacaran tak sama advokat? Rambutnya masih on nih, bos. Iya, belum mandi, bang. Aku baru sampai di Bukit Tinggi. Jadi ini masih pakai pomade. Pomade-nya masih ya gini kalau belum mandi. Jadi masih jigrek. Dan juga dia, bang, pantas juga didukung Abang Firdaus itu, bang. Ibaratnya dia lawan penguasa juga. Ya, saya sebagai teman ya udah saya ingat, jangan terlalu banyak abstraksi, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak ngomong sana ngomong sini. Setelah naik meja kemarin saya Firdaus itu saya udah ingatin, minta maaf, ya kan? Nah, ternyata enggak dibekukan, baru dia minta maaf. Ya, nasi udah jadi bubur. Walaupun dia udah membuat surat permohonan kan, ya tergantung lah Mahkamah Agung PT mau nggak ngasih maaf gitu loh. Kita lihat aja sampai berapa lama pembekuan itu bertahan. Abang awak tidur lagi. Siapa nih? Nonem tidur lagi. Abang awak siap, adik awak. Bentar lagi ya, adik awak. Iya, pacaran beberapa bulan, tahu-tahu setelah 8 bulan dia jujur udah nikah baru 1 bulan. Itu aja kok repot, gimana sih? Kan tinggal nikah siri, gimana sih? Indra ya? Kalau di Islam kan bisa nikah lebih dari 1, ya kan? Boleh, yang penting akur-akur. Abang ganteng banget. Thank you Kak Sri Andre WH. Nonem pipi lumpur. Oh, ini sahabat saya berarti. Udah lama banget ya berteman di Instagram. Cuy, bang coba jelasin kasus yang terjadi dengan Pak Anto Rahman dong. Jelasin sama kok SAM kok bisa digugat. Wah, saya nggak mau bahas. Nggak mau bahas. No comment. Bang mau nanya, sebagai advokat Firdaus malu nggak bang semua diomongin? Enggak, bagi saya itu masing-masing advokat ya punya gaya diri, ya terserah dia mau ngomong seperti apa, karakternya bagaimana. Saya nggak mau mengomentari pada wilayah itu. Tapi bagi saya Firdaus itu termasuk advokat yang unik, yang memang langka lah menurut saya, karena dia itu suka ngomong itu kayak ngelantur gitu. Apakah itu adalah suatu fakta atau kebenaran? Wallahu a'lam bishawab, karena itu harus diuji dulu ya. Misalnya dia bilang dia keturunan sultan lah, keturunan raja lah, bahwa dia punya gunung uranium lah di Parung lah, segala macam. Nah, itu kan pernyataan-pernyataan yang harus diuji validasinya ya. Tapi kan saya nggak penting juga harus menguji itu semuanya gitu. Biar aja orang pajak yang menguji. Kalau memang asetnya sebanyak itu berarti berpajaknya ngeri dong. Tinggal dilihat aja LHKPN-nya. Jangan semua dijawab bang, karena semua netizen nakal pertanyaannya. Jangan semua dijawab karena semua. Iya, siap. Bahkan pakai jam KW. Rumus diet cepat turun gimana bang? Kalau saya kemarin intermittent fasting. Intermittent fasting itu ya puasanya orang diet lah. Tapi saya mau bukan IF ya. Puasa kan kita kapan puasa? Sabtu ya, Sabtu Jumat bro. Sabtu ya. Nah kalau puasa ini saya mau cutting lagi, karena bulking terlalu basah, nggak ada definisi ototnya, buncit, perut buncit. Cuman alhamdulillah pipi saya masih tirus. Cuman di badan itu nggak bagus. Ya, karena makan sembarang kan. Ini mau cutting lagi, target turun 10 kilo aja. Karena udah tahu rumusnya, tekniknya, jadi gampang. Yang paling penting sih sebenarnya pola makan ya. Kuncinya 80% itu pola makan. IF pun kalau kita nggak atur pola makan, asupan mikro dan makronutrisinya ya percuma aja. Ya dibantulah nanti menjelang buka kita bisa olahraga nge-gym, bisa kardio gitu.
biar metabolismenya jadi bagus. Gila emang setipe ya dia ngebet ngajak nikah juga. Bagus dong, nggak makan nasi, makan dong. Itu kan sumber ya karbo nasi. Kalau saya karbonya ngambil dari nasi putih aja, nggak perlu beras merah guys. Untuk makronutrisi kayak apa bang? Contoh misalnya asupannya ya. Contoh kalau proteinnya tuh jangan digoreng-goreng, hindari tepung-tepung, hindari manis-manis. Ini umum sih, kalian udah pasti tahu lah. Air putihnya cukup 3 liter. Kemudian istirahatnya cukup ya 8 jam, jangan begadang, hindari gula, hindari tepung, hindari gorengan. Proteinnya saya waktu cutting kan setengah kilo bahkan 1 kilo pernah ikan kalau di sop atau dibakar. Saya kan ikan memang karena saya anak pesisir, saya suka makan ikan guys gitu. Jadi kalau ikan memang aja singkil kan pesisir bro. Pesisir, memang kita orang pesisir, jadi saya biasa dari ikan. Tapi kalau dada ayam enak sumpah. Dada ayam itu kalau dimarinasi pakai bumbu spesi itu, aduh enak. Saya udah pernah coba di dada ayam itu di blend gitu ya, campur, aduh muntah saya guys, asli muntah ya, nggak sanggup saya. Jadi dada ayam itu ya paling sedikit lah. Enggak, aku memang bener anak pesisir bro, bukan. Badan berapa, tinggi berapa bang? Badan tinggi 160, berat sekarang 75. IF ya, massa otot hilang, lemak hilang, kadar air hilang. Ternyata aku nggak mengidamkan badan seperti itu. Nggak suka badan yang terlalu kurus itu guys. Jadi nanti puasa aku mau cut plus angkat beban. Terus pola makannya diatur lagi. Kalau ini kita setting semuanya lah. Bang, menurutmu Nikmir bisa kena penjara? Pasti. Boleh taruhan nih. Sorry ya buat fans-fansnya. Boleh taruhan lah ya. Boleh taruhan, saya boleh taruhan lah, ini Nikmir pasti akan ditahan ya. Karena itu ancaman pidananya di atas 5 tahun, kemudian ada pasal TPPU-nya juga. Terlepas kalau misalnya Nikmir bisa membuktikan sebaliknya, ya uji penetapan tersangkanya sudah sah atau tidak, sesuai prosedur atau tidak. Perapit dulu. Karena perapit kalah berarti kan dia harus siap-siap untuk sidang fight perkara pokoknya. Tinggal dibuktikan nanti materinya apakah terjadi pemerasan atau tidak jadi pemerasan gitu. Nanti pada akhirnya hakim yang memutuskan bersalah tidak atau tidaknya gitu Nikita Mirzani. Jadi kalau misalnya ada fans-fansnya nggak apa-apa ya, silahkan aja ya, yang pro atau yang kontra monggo aja. Bagi saya tidak boleh ada yang memanfaatkan situasi ini. Ya termasuk Nikmir juga ya. Uang apa 4 miliar itu, apakah itu uang endorse, apakah itu bagian daripada kerjasama, atau uang tutup mulut, atau uang itu yang diminta untuk dia tidak bicara lagi, untuk tidak speak up lagi terkait dengan uji lab atau temuan-temuan dia terkait dengan Boskin. Karena ini kan yang harus diselidiki. Tapi terlepas dari itu semua, kalau memang dilakukan itu berarti memang di situ ada pemerasannya gitu. Tapi di sisi lain Boskin ini juga harus dibredel. Kenapa dia takut? Kenapa dia mau mengakomodir permintaan dari Nikmir gitu? Ada apa dengan produk-produknya? Apakah dia sesuai dengan apa yang dibicarakan atau dibicarakan oleh si Nikmir? Kalau memang iya berarti ya BPOM harus bertindak gitu loh. DPR harus perintahkan tuh polisi untuk ya kalau ada pidananya kejar gitu. Lindungi masyarakat, kapan perlu miskinkan TPPU-nya. Dia mau flexing kita nggak peduli. Lu mau beli dunia seisi-isinya juga gak ada masalah sama kita. Yang penting jangan nipu masyarakat, itu aja sebenarnya. Kita harus berpihak kepada masyarakat. Kita nggak berpihak kepada Boskin. Karena lu bisnis dagang yang halal aja lah, yang bener aja, terserah. Penting jangan overclaim, jangan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nah kalau ada temuan seperti itu, apalagi dia sudah mengakui, nah BPOM kan harus bertindak. Kalau ada pidananya, kejar pidananya, kapan perlu miskinkan gitu. Iya kan? Nah nanti asetnya itu dikembalikan ya kepada korban-korbannya gitu. Ya kan nggak ribet. Kapan sidang jangan ya. Kalau kasus Cut Salsa gimana bang? Nggak monitor saya, ada apa tuh? Cut Salsa kenapa? Kenapa Cut Salsa? Betul banget bang, kalau suap menyuap ketua. Bukan suap menyuap, ini pasalnya pemerasan.
Ini orang netral. Iya, saya memang netral. Saya bukan fansnya Gladys. Bicara kepentingan masyarakat secara umum. Itu aja. Kalau kasus Cut Sasa nggak ngerti. Menurut sidangnya nggak ngerti saya. Kalau Reza Gladys bisa kena nggak bang? Harusnya. Kenapa dia mau bayar? Bang harusnya. Kenapa dia mau bayar gitu? Kenapa dia mau bayar 4 miliar? Diminta 5 miliar dia mau kasih 4 miliar. Kenapa? Coba. Ada apa? Kenapa dia mau ngasih 4 miliar tuh kenapa? Ada apa gitu? Kenapa kau mau kasih 4 miliar itu? Kenapa kau mau akomodir itu 4 miliar? Untuk apa? Ada apa? Kan ada asas kausalitas itu sebab akibat. Nikmir juga nggak kita benerin, ya kita tidak benarkan perbuatannya. Kalau memang nggak ada kerjasama karena dia speak up lalu kemudian kau tutup mulutnya ya kan, lalu kau bilang dia pemerasan. Nah sekarang kau kenapa takut gitu? Ada apa dengan produkmu? Berarti kan kalau kau misalnya menutup mulut orang, kau ngasih duit sama dia, berarti ada something wrong terhadap produkmu. Gitu loh. Dan ini kan berarti ada temuan, ada indikasi yang harusnya dikejar sama BPOM, dikejar sama polisi. Produk-produk yang udah terlanjur diedarkan dan dibeli oleh masyarakat dirugikan. Ya kan? Tidak cukup hanya minta maaf gitu loh. Tidak hanya cukup untuk menarik produk-produknya aja. Kalau udah terlanjur tersebar dan dia sudah dapat keuntungan di sana, ya miskinkan aja kalau menurut saya. Gym di mana bang? Gymnya di W Muscle Camp, tapi udah seminggu saya nggak cutting kayak. Aduh, tuh badan saya jelek banget tuh. Aduh, perut lagi buncit-buncit aneh. Yang kemarin sidang lakalan